Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Persaudaraan kita, persatuan kita antar sesama adalah satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena di dalam ajaran agama Islam, bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW hijrah pertama kali ke Madinah, yang beliau lakukan adalah mempersatukan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Artinya begitu pentingnya persatuan dan kesatuan, jangan sampai terpecah belah. Kita sebagai umat muslim hendaknya mempertimbangkan itu daripada mengedepankan ego kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian sekali-kali untuk bercerai-berai. Ayat ini sangat populer tentang bagaimana persatuan dan kesatuan itu harus kita jaga. Karena yang namanya perpecahan itu akan menimbulkan masalah, bukan di hari ini tapi sampai ke masa depan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kita sebagai orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah oleh kalian jika di antara dua saudara kalian ada yang bertikai. Bukan didiamkan saja, malah kita ikut-ikutan. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir kami yang membaca di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ada sebuah hadis yang begitu panjang ketika Rasulullah SAW setelah selesai menyolatkan, mengkafani, kemudian diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Lalu ada seorang sahabat yang dua orang tersebut menceritakan kejelekan si mayit tersebut. Dan Rasulullah mendengarnya. Ketika akan pulang, Rasulullah melewati sebuah bangkai keledai. Lalu Rasulullah memanggil dua orang tersebut, "Hai fulan bin fulan, sini kalian." Ya Rasulullah, ada apa? Makan bangkai ini oleh kalian. Mereka berdua kaget. Ya Rasulullah, sejak kapan bangkai ini jadi halal untuk kita makan? Apakah yang kalian katakan tadi terhadap si fulan yang sudah meninggal tadi itu bukan sebuah dosa? Sedangkan Al-Quran mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu senang memakan bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumu, maka kamu tidak akan mau. Rasulullah sampai seperti begitunya.
Lalu apa yang membuat kita sering seperti itu? Maka hadirin sekalian rahimakumullah, tidak senang bukan berarti kita mengejek, merendahkan, menjatuhkan. Tidak sepakat dan tidak sependapat dengan apa yang kita utarakan bukan berarti orang yang tidak sepakat dengan kita lalu kita cari-cari kesalahannya. Berbeda bukan berarti ketika kita berbeda lalu kita cari aib-aib orang tersebut agar disebarluaskan. Itu bukan cara yang Islam, bahkan itu dilarang. Maka ingat pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Iyyakum wadh-dhann. Jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Fa innal dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya prasangka buruk adalah berita yang paling dusta. Dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, wala tahassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Jadi kalau kita ingin persatuan dan kesatuan kita kokoh, maka amalkan hadis ini. Wala tahassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari kesalahan satu sama lain. Wala tanafasu, dan janganlah kalian saling menjatuhkan. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri, saling mendengki. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berbuat makar. Ditutup dengan perkataan yang luar biasa indah. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Akan tetapi jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Lalu apa yang membuat kita ingin terpecah belah hanya gara-gara beda pilihan? Hanya gara-gara beda, yang ini seperti itu, yang itu seperti itu. Kerukunan, persatuan, dan perdamaian itu lebih penting daripada seperti itu. Apakah ketika jagoan kita menang, jagoan kita akan kenal dengan kita? Tidak. Apakah mereka yang pertama kali menolong kita? Tidak. Tetangga kita, saudara kita yang akan menolong kita pertama kali, bukan mereka. Maka yuk kita sama-sama belajar. Kita sama-sama ingat apa yang dikatakan Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah itu meridhoi 3 perkara dan murka terhadap 3 perkara. Allah akan ridho ketika kita yang pertama kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan satu apapun. Kemudian Allah akan ridho manakala kita berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan sampai kita bercerai-berai. Yang ketiga, Allah akan ridho kepada kita manakala kita saling menasehati. Kemudian Allah akan murka kepada kita manakala kita banyak bicara, banyak mendengar berita hoax yang tidak tahu ujungnya apakah itu benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, banyak menyia-nyiakan harta kita, menghambur-hamburkan harta kita dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini kita bisa lebih sadar, kita bisa lebih mementingkan persatuan, kesatuan, dan perdamaian. Beda pilihan boleh, tapi tetap kita tersenyum, tetap kita saling menyapa, dan tetap kita saling bersaudara. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang, hati yang bersih, dan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.